Oke, terima kasih. Boleh. Ini pendahuluannya. Kita masuk ke G7. Saudara, kalau misalnya nih, saya dapat undangan rapat sidang DPR. Saya dapat undangan rapat sidang DPR. Kira-kira Bapak Ibu percaya? Percaya. Terima kasih. Pak, kalau saya dapat rapat sidang DPR, itu rada susah Bapak Ibu. Karena saya bukan anggota DPR. Mungkin sebagai narasumber mungkin saja bisa. Tapi secara umum, saya sulit diundang ke DPR. Karena saya bukan anggota DPR, apalagi sidang senat mereka, sidang inti mereka. Saudara, Pak Luki mau kemana sih gitu ya? Saya akan jelaskan tentang G7 Bapak Ibu. Ini bukan sekedar tema. Saya pelajari apa sih G7 itu? Ini secara singkat ya, G7 ada di buklet sebenarnya. Adalah sebenarnya 8 dengan Uni Eropa, 8 negara. Mereka ini negara-negara maju, GDP-nya tinggi, dan mempunyai pengaruh global. Mereka ada khususnya adalah untuk menangani hal-hal yang krisis. Halo? Krisis. Menentukan arah kebijakan global, walaupun mereka bukan badan formal seperti PBB. Dengarkan statement saya berikut. Saudara dan saya lebih dari negara-negara G7. Saudara dan saya menentukan nasib bangsa. Saya tidak sedang GR, tapi kalau nanti saudara ngerti yang saya sampaikan, terutama itu sebelum nanti kita bahas G7, saya mau saudara ngerti siapa saudara. Kenapa saudara perlu terlibat? I am part of it. Saudara ini harus terlibat di sini. Saudara, saya nggak peduli saudara dari mana, level saudara di mana. Begitu saudara menyatu dengan Tuhan, percaya Tuhan Yesus, saudara punya suara itu penting. Saudara mengangkat tangan itu penting. Bayangkan kalau satu forum sidang DPR, mereka perlu suara terbanyak kalau di negara demokrasi. Kalau semua nggak mau angkat tangan, nggak terjadi keputusan Bapak Ibu. Ini saya kasih yang paling sederhana dulu. Tapi kalau semuanya angkat tangan, maka tercapailah quorum. Keputusannya bisa diketok. Kalau dinaikin lagi adalah orang yang menetapkan, itu lebih keren. Siapa di sini orang yang menetapkan buat bangsa dan bangsa-bangsa? Oke. Berarti saya nggak perlu khotbah kalau sudah angkat tangan semua. Ya. Saudara, pastikan ngomong sama dirimu, saya bagian dari yang menetapkan buat kota, buat bangsa dan bangsa-bangsa. Ini penting. Kalau sudah ngerti ini, maka sesi-sesi berikutnya akan sangat dahsyat. Ya, saudara di sini hari-hari ini ngomong sama aku ini dipersiapkan, aku diperlengkapi. Saudara akan diajar tentang sidang ilahi, tentang bagaimana menjadi jenderal besar seperti Bu Iin kemarin, umur 3 tahun, PR-nya kanker, saudara. Nah, bisa nangkep? Saudara dipersiapkan. Tapi percaya, jangan takut saudara, Tuhan itu tahu mengukur saudara. Kalau kekuatan saudara tidak sekuat Ibu Iin, nggak akan dikasih seperti Ibu Iin. Amin. Saya punya 3 anak Bapak Ibu, ya. Ada satu anak saya ini suka banget obat, saudara. Aneh kan saudara? Bahkan lagi kecil aja kalau misalnya, saudara tahu obat puh itu kan pahit ya saudara ya. Dia sengaja batuk, saya mau obat. Dari 3 anak saya yang kena TB, tahu saudara TB? TB itu kalau makan obat 6 bulan saudara. Buat dia nggak masalah. Kenapa? Orang dia suka obat. Poinnya begini, Tuhan itu tahu mengukur saudara. Jadi apapun yang kita alami, percayalah dia sudah mengukur. Nah, banyak yang dipanggil, saudara dipanggil nih ke G7. Tapi kan nggak banyak yang dipilih. Pastikan saudara terpilih. Dan nggak banyak yang setia, pastikan saudara setia. Ya,
Yang kedua, kita mau satukan visi. Jangan sampai Ibu Panglima berkata, ayo bertobat, sekarang berdoa buat pertobatan. Kita sibuk dengan yang lain, itu nggak sevisi, saudara. Ya, kita satukan visi, satukan kekuatan, itu akan sangat dahsyat. Kita akan menentukan buat banyak hal, saudara. Jadi untuk sementara masalah pribadi kantongin dulu, saudara. Ya, coba ambil masalah pribadi saudara, kantongin. Nah, ini waktunya kita berpikir buat kota, buat bangsa dan bangsa-bangsa. Kok GR Pak? Nanti saudara akan lihat. Kita akan mengadakan musyawarah dan sidang ilahi. Bedanya apa Pak? Kalau musyawarah dalam bahasa Inggrisnya divine council, bahasa aslinya itu untuk yang karib. Tuhan nyatakan rahasianya buat yang karib. Nah, kenapa seringkali sidang ilahi kita ini sangat dahsyat? Karena sudah ada bocoran dulu nih di musyawarah ilahi. Ini loh tuntutannya, harus lakukan ini loh. Ini yang missing menurut saya. Bisa nangkep ya? Kita akan adakan musyawarah, makanya ada nabi-nabi yang harus nangkep Tuhan ini maunya kemana. Kemarin sudah dibocorin, tahun depan iblis merencanakan krisis, ya. Tapi kita berkata ini tahun Kristus memanifestasikan diri. Yang amin nggak banyak. Iblis berkata ini tahun kegelapan, oh ini tahun kegenapan. Nah begitu mantap. Saya rasa bisa lebih kencang lagi. Ya, setelah kita musyawarah sidang ini pasti ada penetapan. Ya, minimal saudara berkata amin, itu penetapan. Kalau saudara bisa deklarasi dengan kuat, lebih kuat 10 kali dari yang tadi, saya yakin sangat dahsyat. Ya. Dan terakhir saudara akan diutus, bukan keren-kerenan, bukan. Kalau kita percaya, tiba-tiba saudara adalah pembuat keajaiban. Beda ya, saudara bukan membuat keajaiban, saudara pembuat keajaiban. Jadi kemanapun, dimanapun, buat keajaiban. Saudara bukan menjaga kota, saudara penjaga kota. Itu gaya hidup. Amin. Nah kurang lebih, ya itu yang akan kita pelajari G7. Boleh next. Nah seperti ini ya, ada, nanti kita akan bahas singkat satu-satu. Tapi saya mau saudara masuk ke mindset. Mindset itu cara pikir, cara pandang. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kenapa tadi saya nyanyi menyatu denganmu, karena ayat ini saudara ya. Kita baca bersama-sama. Saudara dengar sebelah kiri kanan saudara ya. Kalau enggak kedengeran, siku aja saudara. Oke, 1, 2, 3. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia supaya kita memerintah. Halo. Siapa yang menyatu dengan Kristus? Siapa yang sudah dilahirkan kembali? Tujuannya apa? Jadi kita tidak sedang hura-hura, enggak. Ini bukan mainan. Terlalu mahal kalau buat mainan. Biayanya terlalu mahal, biaya uang, biaya tenaga, tidur cuma berapa jam, betul? Tapi supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia in heavenly places. Kata di surga itu artinya in heavenly places, artinya gini, kita harus masuk dalam penyembahan yang intim dengan Tuhan. Kita duduk bersama Tuhan, dan ketika kita menyatu dengan Tuhan, apapun yang saudara tetapkan terjadi. Bisa nangkap ya? Jadi kalau penyembahan itu mari masuk dalam, ikuti. Karena ketika engkau duduk bersama Tuhan, bukan sedang kongko, bukan sedang ngopi, bukan. Itu mungkin lagi akrab dengan Tuhan, boleh. Tapi saudara sedang menetapkan, menentukan. Ya. Itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi mindset saudara, oke, saya ini memerintah. Saudara semakin saya lama di SDT, saya semakin ngerti saudara. Untuk keputusan apapun yang saya buat, saya harus tahu aturannya. Mana aturannya saya bilang? Pak ini harus gini-gini, mana hukumnya? Karena nggak bisa. Saya membuat keputusan tanpa undang-undang itu nggak bisa saudara.
Makanya kalau pemerintah baru membuat sesuatu, harus ada juklaknya, petunjuk pelaksanaan. Nah, bukunya simple, bukunya baca Alkitab. Ada semua di situ. Mau tentang apapun, kemarin Pak Joshua bagus sekali ya, ngajar dari mulai cleaning service, transportasi, ada semua saudara. Tapi saudara perlu pewahyuan Tuhan. Ya, untuk saudara memerintah, saudara nih akan diperlengkapi. Kalau belum ngerti, catat aja dulu. Saudara, saya baca buku tentang hukum dan ketetapan, itu mungkin lebih dari 3 kali. Saya dengar ini apa sih maksudnya, gimana sih? Dan saudara mau dengar sekali dan langsung bisa, berarti saudara lebih hebat dari saya. Oke, tapi poinnya adalah, kita menyatu dengan Tuhan, kita dilahirkan baru, bukan untuk happy-happy aja saudara. Untuk supaya memerintah bersama Kristus. Di kitab Kejadian pun gitu saudara. Kejadian 1 ayat 26-27. Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Dikatakan supaya they have dominion. Supaya mereka mempunyai kuasa dan memerintah atas muka bumi. Itu sejak awal mimpinya Bapa kita di surga. Makanya dia dikatakan dia itu raja di atas segala. Rajanya siapa? Halo. Saudara tuh harus sering duduk di atas Vespa, saudara. Saya sering duduk di atas Vespa saya. Maksud saya di toilet, saudara. Saya duduk, saya pikir, ini anak raja di atas segala raja ya. Cocok nggak ya? Cocok nggak saya ini? Bahkan banyak orang nggak percaya bahwa Tuhan mencintai dia. Itu harusnya PR 1000 tahun yang lalu. Ayo saudara baca di rumah ya, jangan di sini. Coba saya mau lihat ketaatan, jangan baca di sini. Efesus 1 ayat yang keempat versi The Message bilang begini. Sebelum dia menciptakan dasar-dasar bumi, dia telah memutuskan untuk menjadikan saya dan saudara fokus dari cintanya dan perhatiannya. Jadi saudara nggak perlu validasi orang. Halo, yang punya langit dan bumi mencintai saudara dan mau menyatu dengan saudara untuk saudara memerintah. Ya, itu mindsetnya. Beda loh saudara. Kalau saudara punya mindset ini beda. Satu hari ibu mengutus kami ke Venezuela. Nah, setiap kami dibilang begini, kalian harus tangkap 1 remah dari Tuhan. Karena iblis akan nyerang kalian di situ. Saya dapat rema itu waktu itu adalah begini. Keturunan Abraham akan menduduki kota-kota musuhnya. Siapa di sini keturunan Abraham? Saya. Destiny saudara apa? Aha. Satu hari saya datang ke Venezuela, ada Ibu Ruth juga di situ. Tiba-tiba iblis ngomong, kamu siapa? Berani-berani datang ke sini. Kira-kira kalau saya tanya begitu gimana? Langsung, ya, saya bilang, saya keturunan Abraham dalam Yesus Kristus. Saya berhak menduduki bangsamu. Keren ya saudara ya. Diam loh, mereka diam tuh. Mereka diamnya. Jadi saudara harus ngerti, mindset itu masukan. Mungkin baru di kepala nih, belum masuk ke dalam. Sambil pipis, sambil makan, Tuhan menetapkan aku untuk menyatu dengan dia, diciptakan ulang, supaya saya memerintah. Amin. Ini waktunya perintahkan apapun. Next. Ini jati diri dan fungsi. Ya, dikatakan begini. Ini ayat yang sering. Kalian adalah terang mana? Terang dunia. Ayat ini semakin nyata buat saya begini. Saya baru pulang dari Afrika. Ada satu negara, saudara bayangkan gerejanya itu 50.000. Di luarnya itu ada tenda banyak sekali. Saya yakin itu dengan tenda-tenda lebih dari 100.000. Dan dia lagi bangun gedung kayak stadion GBK, kapasitasnya 105.000. Itu satu tempat. Dan kota itu banyak saudara. Ada yang 3 juta, di kota lain ada yang 105. Buat saya nggak make sense saudara. Maksud saya begini, kenapa negara itu dalam kondisi mengerikan? Sedangkan kekristenan hampir 50-50.
menurut saya, karena banyak anak Tuhan nggak tahu yang saya bilang tadi, menyatu dengan Tuhan, dilahirkan baru, supaya apa? Memerintah. Dan saya bertanya sama seorang hamba Tuhan di sana, kenapa bisa begini negaramu? Dia bilang karena gereja sejak pemilihan yang lalu tidak mau peduli dengan pemerintahan. Jadi saudara punya peranan penting untuk menetapkan di sidang ilahi buat kotamu, buat provinsimu, buat bangsamu. Kayaknya saudara belum nangkap. Mindset saudara, ya. Makanya kita ini harus upgrade. Saudara menentukan nasib keluargamu, nasib kotamu, nasib bangsamu, nasib seluruh dunia. Tergantung levelmu. Amin. Ya, mari belajar. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang. Saudara kelihatan nggak sama semua orang? Kalau ketemu saudara orang damai nggak? Damai, amin. Ketemu saudara orang tenang nggak? Tenang. Ternyata banyak loh yang takut ketemu saya. Oh iya benar. Padahal saya udah bilang zaman saya jadi direktur sekolah, jangan ketemu saya hanya kalau minta tanda tangan. Karena terpaksa butuh tanda tangan saya. Loh saya ini available, bisa ngobrol sama siapapun loh. Tapi banyak yang takut. Tapi kalau ketemu Tuhan nggak takut. Padahal Tuhan adalah api yang walaupun dia Bapa, dia Gembala. Oke, ya. Kalau the message ada ayat sebelumnya dikatakan kamu ini adalah garam yang memberi rasa. Saudara ini harus bisa memberi rasa. Mulai dengan keluargamu, mulai dengan lingkungan, mulai dengan kotamu, ya. Saya cepat saja dikatakan saudara ini God flavors. Rasanya Tuhan. Ini waktunya seluruh dunia menantikan pernyataan anak-anak Tuhan. God flavors, God colors, light bearers. Saudara harus menjadi pembawa rasa Tuhan. Saudara akan menjadi pembawa warna Tuhan. Dan saudara menjadi bawa terang Tuhan. Caranya gimana? Mulai melihat dirimu seperti itu. Mulai lihat dirimu sebagai itu. Maka kau akan berkata, aku khawatir, aku ini bukan garam dong. Wah aku buat dosa, aku gelap dong. Gak bisa saudara, ketika saudara melihat dirimu adalah garam, dirimu adalah terang, saudara akan bertindak seperti itu. Makanya waktu Yesus bilang sama murid-murid katakan, kamu adalah terang dunia. Itu statement firman dari surga, itu juga buat saudara. Apa susahnya kita terima? Setiap kali iblis ngomong, kamu bukan siapa-siapa, iblis. Kamu nggak baca Alkitab. Yesus bilang, kamu garam dunia. Halo? Ya nggak ada lagi sendal yang hilang. Ada, saudara gini ya, saya nggak tahu dengan saudara ya. Kalau saya tuh sering bayangkan dari surga itu banyak kamera, banyak CCTV. Ngeliatin saya nih, saya kemana gitu, saya ngomong apa itu direkam loh. Saya yakin kalau di situ tuh banyak kamera, saudara nggak berani ambil buang sampah sembarangan pun nggak berani. Betul nggak? Yes. Tapi seringkali kita lupa ya. Tapi saya mau saudara masukkan ini. Pertama mindset. Saudara ini siapa? Pemerintah. Amin. Saudara ini garam. Garam apa? Bukan garam dapur, bukan. Saudara ini terang, ya. Saudara ini kota di atas gunung, ya. Oke. Jadi karena itu saudara adalah penentu. Ya dikatakan begini, next. Ya. Kata engkau ganti kata saya ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila saya memutuskan berbuat sesuatu, decide and decree, maka akan tercapai maksud saya dan cahaya terang menyinari jalan-jalan saya.
Wow, hati-hati kalau bicara. Semakin saudara diangkat Tuhan, ya, kalau kita misalnya levelnya rendah, dampaknya sedikit. Semakin ke atas, semakin mengerikan. Ibu In berkata, saya sediakan tiket gratis untuk berapa orang, Bu? Itu kan heboh seluruh jagat semesta. Betul? Sampai Amerika, sampai beneran nih, bener lah Ibu In yang ngomong di mimbar. Bayangin itu levelnya Ibu. Mungkin kalau yang di bawah ngomong, siapa lu, katanya bayar kos-kosan aja susah gitu, betul kan? Ngerti-ngerti maksud saya. Itu pentingnya kita grow up. Ya. Karena saudara ini penentu, bukan hanya menentukan. Setiap saudara dimanapun, umur berapapun, kalau kita sepakat satu hati, satu kata, apa yang ditetapkan di sini berdampak kekal. Sudah punya, masukin ya, ini nggak mudah, masukin nih. Saudara akan berubah kok hidupmu. Saya berketetapan begini, ya saya nggak tahu, mungkin Pak Samuel bisa meriksa. Pokoknya kalau di STT, kalau ada masalah apapun sama saya akan beri jawab. Dengan bertanggung jawab. Saya jawab dan saya bertanggung jawab. Jangan bisa jawab tapi nggak bertanggung jawab, jangan saudara. Saya pastikan surat yang datang secepat mungkin saya balas. Walaupun kadang-kadang saya nggak WA langsung, tapi saya kerjakan di belakang. Kenapa? Saya mulai melihat diri saya sebagai pemimpin. Minimal saudara memimpin hidupmu. Ya, saudara penentu. Nah, dikatakan begini, tetapi sekiranya aku terlambat, tentunya engkau sudah tahu bagaimana seharusnya engkau hidup sebagai keluarga Elohim, yakni jemaat Elohim yang hidup, pilar dan penopang kebenaran. Kita ini adalah pilar dan penopang the truth, kebenaran. Makanya Amsal berkata, righteousness exalt the nation. Kebenaran itu mengangkat derajat bangsa. Kalau gereja runtuh, maka negara itu runtuh. Makanya tadi terjadi tuh saudara, Yesus is a Palestinian. Di mana gereja? Saudara adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa yang saudara tetapkan, bagaimana kita hidup, itu menentukan. Jangan cuma di sini. Garam dunia itu dimanapun saya berada, saya garam dunia. Termasuk di samudera, saya garam dunia. Halo? Karena itu harus jadi lifestyle, gaya hidup. Ya. Oke, kita masuk Godly Assembly, cepat saja ya, masih ada Ibu In nanti. Sorry bahasa Inggris saya lupa terjemahkan. Tapi kan saudara ikut conference G7 ya, jadi mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. I give you the name Peter a stone, and this rock will be bedrock foundation on which I build my church, my legislative assembly. Kata my church, kata gereja dari kata eklesia, artinya dipanggil keluar, tapi artinya juga adalah legislative assembly alias DPR. Halo? Saudara, ini DPR-nya Tuhan di muka bumi. Ngerti nggak hukum dan ketetapan? Ngerti nggak bagaimana sebagai orang tua? Bagaimana sebagai suami? Bagaimana sebagai pemimpin? Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan? Bagaimana hidup sebagai yang memerintah? Kemarin diajar salah satu kuncinya kehambaan. Ternyata, aduh PR-nya berat ya saudara, kehambaan itu. Nyanyinya enak, hineni. Begitu dimarahin orang, kesel, betul? Hineni, cuma bisa gitu ya saudara ya. Ini bukan istilah agama, tapi politik dan pemerintahan. Ini dari catatannya The Passion saya tulis. Ini sekelompok orang yang telah dipanggil dan dikumpulkan untuk mengatur urusan sebuah kota. Halo, saya nggak menginterpretasikan loh, saya cuma mencatat. Jadi kalau saudara berani berkata saya orang Kristen, saya bergereja, urusan kota adalah urusanmu.
Nggak ada yang amin. Oh, ini kan begini toh. Godly Assembly nih. DPR-nya Tuhan. Kalau gereja tidak mempedulikan tentang pemerintahan, tentang ekonomi, tentang cuaca dan apapun, siapa yang mau peduli? Peduli nasib? Nggak mau. Sudah nangkap Bapak Ibu? Ini baru G1. Next. Cepat aja ya, nanti Ibu contohnya ya Bu. I will give you the keys. Saya sengaja pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan cuma satu kunci. Ini kunci-kunci. Saya rindu ya di zaman dulu, kalau saya baca sejarah, hampir semua ilmuwan dan pengusaha dan penguasa, itu anak-anak Tuhan yang diurapi. Sekarang kekristenan mengunci dirinya di tembok gereja. Makanya saudara ngerti eklesia itu apa? Urusan kota ada urusan kita. Bilang kiri kanan, urusan kotaku, urusanku. Bukan saudara GR, artinya kita harus mempersiapkan diri. Saudara, saya ini sekolah minggu Senin Kemis, masuknya jarang datang. Ya. Saya sempat di IKIP Bandung 6 bulan. Saya ini aslinya insinyur elektro. Satu hari Ibu Panglima berkata, kamu pegang sekolah ya, mateng saudara. Nggak pernah ngajar, nggak pernah jadi dosen, nggak pernah jadi kepala sekolah, jadi direktur sekolah. Nasib saya itu jadi direktur saudara. Kalau nggak direktur, komisaris. Saudara, saya bingung mau ngapain. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Hampir setiap bulan saudara, setiap minggu, setiap bulan kunjungi sekolah demi sekolah belajar. Ya, belajar. Saya cuma kalau rapat kepala sekolah, saya tinggal bahasa roh aja. Coba ceritain tentang ini, saya bahasa roh, ini benar nggak Tuhan? Mana yang benar? Saya cuma begitu saudara. Tapi saya belajar. Zaman itu belum ada AI. Kalau sekarang kan, coba gimana sih jadi kepala sekolah keluar semuanya. Betul nggak? Iya toh? Zaman itu belum ada. Tapi artinya begini, kita mau nggak pakai kunci itu? Kunci itu bukan cuma begini, terima, dapat gantungan kunci, nggak belajar, nggak bisa. Saya harus belajar. Saya belajar hukum-hukum, ya Pak Samuel ya, kita sering partneran. Gimana sih? Coba cariin, kan sering kali saya males baru baca banyak. Intinya apa? Apa poinnya, jangan cuma posting. Ngerti ya saudara? Tuhan berikan kunci. Saya suka satu buku berkata begini, judulnya begini, Let My People Think, bukan Go. Banyak anak Tuhan itu nggak mau berpikir. Saudara perlu belajar, ya. Bukletnya dibaca, bukunya dibaca. Yang paling penting Alkitabnya dibaca. Kunci apa sih? Bagaimana sih pakainya? Ya. I will give you the keys, artinya authority of the kingdom of heaven. Dikasih kunci, dikasih mandat, dikasih otoritas. Tadi kita memerintah ya, tergantung level saudara. Level kota kah? Level bangsa kah? Saudara, Mahanaim nggak langsung segede gini. Kami dari level RT 4 RW 3. Tuh, di sini nih. RT 4 RW 3 itu di sini. Baru mulai masuk ke kecamatan, kami diutus ke kecamatan demi kecamatan. Betul, masih ingat? Bekasi berbagi bahagia, itu dosa yang tidak akan saya lupakan. Itu level kecamatan. Sebelum sekarang mendunia, ada pertumbuhan. Tapi sekali lagi waktu kita nggak banyak, saudara harus minta sambil doa, Tuhan, buat aku nangkep, buat aku ngerti. Percayalah kehausan saudara membuat Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian. And whatever, apa itu whatever? Apapun you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, apapun yang kamu nyatakan tidak, yang kamu ikat itu yang dilarang, kamu nyatakan nggak tepat, tidak sesuai hukum Tuhan, will be
will be bound in heaven. Itu kalau, ini sedikit ya, sedikit bahasa aslinya. Itu grammarnya itu future past tense. Artinya di masa depan tapi sudah terjadi. Makanya kita perlu ke Dewan Musyawarah nih. Tuhan, keputusannya gimana? Engkau maunya gimana? Oh, aku mau lawatan. Saudara datang ke muka bumi, sidang ilahi, please. Karena gini A, B, C, D, D, A, C, Z. Ini waktunya lawatan. Dan bukan hanya lawatan, grand revival. Bisa nangkap? Apa yang kamu ikat? Karena Tuhan kasih otoritas. Karena saudara ini adalah assembly-nya Tuhan. Legislatif itu artinya hukum. Cari tentang lawatan, ya. Gampang sekarang tuh ya. Pada hari-hari terakhir itu akan keluar semuanya. Hari terakhir apa katanya? Tuhan akan mencurahkan rohnya. Betul? Kepada semua manusia. Hari-hari terakhir Alkitab berkata, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Itu kerinduan Tuhan, itu hukum Tuhan. Tapi saudara dikasih kunci. Belajar. And whatever you lose atau permit, izinkan, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Jadi apa yang saudara izinkan terjadi, itu harus sorga dulu. Sorga dulu. Sorga berkata, aku mau king's altar. Udahlah saudara, saya diberkati kemarin, Ibu Panglima berkata, kita terima materai, cincin materai. Jadi. Kudu jadi. Saya pokoknya sepakat sama Ibu. Kudu, orang iso kudu iso. Langsung next. Ya, kenapa global redominion? Karena di Kejadian 3 manusia kehilangan dominion. Yesus harus mati, lahirkan kita baru, jadikan kita serupa segambar dengan Dia, menyatu dengan Dia untuk bisa redominion. Ini bukan akal-akalan, saudara. Ini bukan GR-GRan, ini firman Tuhan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Siapa sini keturunan Abraham? Saudara tinggal ganti, oleh Joshua Luki Antonio semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kan harus begitu. Tapi nggak bisa langsung seluruh dunia. Saudara jadi berkat nggak buat istrimu? Jadi berkat nggak buat suamimu? Jadi berkat nggak buat anak-anakmu? Jadi berkat nggak buat teman sepelayananmu? Ya. Katanya bahasa rohnya kenceng, tapi marahnya juga kenceng. Itu nggak jadi berkat, Bapak Ibu. Ya. Dan keturunanmu itu siapa? Siapa keturunan Abraham? Dikatakan akan menduduki kota-kota. Kota-kota siapa, saudara? Musuh. Kota temanmu jangan diambil. Amin. Satu hari saya diutus, saya dapat kota yang terlarang. Sejujurnya saya bukan orang pemberani seperti Ibu Puji atau seperti Ibu Nita lah ya. Aslinya saya itu penakut dulu. Jadi saya coba, saya yakin beliau nangkap lah, menghimbau dengan cara halus. Yakin Bu kirim saya? Kenapa enggak ini, enggak itu? Enggak, Tuhan bilang kamu. Oke. Kalau saya beliau udah berkata kamu, oke. Saya siapkan hati saya bulatkan tekad saya. Pokoknya Tuhan, apapun terjadi, engkau pegang kendali. Ya singkat cerita ajaib lah saudara ya. Buat saya itu pengalaman yang mungkin sulit untuk ditiru saudara. Ada dua yang sulit ditiru saudara. Satu ke Antartika, dua ke kota terlarang. Betul. Saya aja nggak bisa meniru. Ya, tapi poinnya adalah Alkitab berkata, oleh
saya dan saudara, semua bangsa, ini puncak destiny istilah saya. Semua seluruh bumi diberkati oleh anak-anak Tuhan harusnya. Makanya kan saya ulang ayat yang tadi. Seluruh makhluk menantikan. Itu kalau bahasa Inggrisnya keren banget. Eagerly expecting, waiting. Masanya anak-anak Tuhan dinyatakan. Masa ketika saudara jalan, bayanganmu menyembuhkan orang. Kalau mungkin ada saudara jalan, orang melarikan diri, ada mungkin. Itu masa gitu harus lewat. Amin. Karena saudara, saya harap saudara nangkap kemarin statementnya Ibu. 2026 adalah masa manifestasi Roh Kudus tanpa batas. Saya belum bisa membayangkan saudara, tanpa batas itu kayak apa? Apakah wadah saya cukup Tuhan? Apakah wadah saya cukup besar dan saluran saya cukup besar? Itu cerita lain ya, tapi poinnya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kata berkat kemarin sudah dibahas ya. Karena Abraham mendengarkan firman-Ku. Itu sudah, ini sudah apa ya? Ini sudah jadi bagian kita. Karena Abraham sudah mendengarkan Tuhan. Jadi kalau kita lahir sebagai keturunan Abraham dalam Yesus Kristus, ini sudah jadi destiny kita. Saudara, dulu saya pikir, aduh berat banget ya destiny saya ya. Tapi semakin kesini, enak loh saudara dalam destiny itu. Enak banget. Jadi anak Tuhan itu enak banget. Walaupun di awal harus proses, ya mungkin seperti Ibu ini saya tanya kemarin tadi ya Bu ya. Saya yakin dengan semua yang beliau lalui, apalagi umur 50 ketika kehilangan 3 orang terdekat. Waduh pasti secara manusia saya nggak tahu lah saudara. Tapi setelah itu, setelah lulus semuanya, itu masa yang sangat mengasihkan. Saudara boleh tanya beliau lah ya kalau berani. Next, yang ketiga, cepat saja. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergi kemana? Saudara, saya mau bersaksi ya saudara. Kalau saudara memberitakan Injil, saudara ikut Tuhan, jatahmu itu ke seluruh dunia. Maka saya bilang sama anak-anak STT, kamu mau ke seluruh dunia, buat paspor. Mungkin yang dengerin nggak banyak saudara. Tiba-tiba, siapa yang mau ke Cina, nanti malam berangkat, nggak punya paspor. Padahal saya sudah ngomong berapa tahun yang lalu ya, siapin paspor. Berangkat tidak berangkat itu nomor 100. Yang penting apa saudara nomor 1? Menangkap hati Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah. Ini perintah saudara. Ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba itu muncul judul yang selalu saya suka tertarik. Bagaimana berjalan dalam supranatural. Nggak tahu kalau ada supranatural itu saya langsung exciting saudara. Tapi sebenarnya saya udah tahu karena sering saya dengerin. Nah dia bilang begini, kalau kamu menginjil, jangan langsung tawarkan Yesus. Mulai dengan kamu punya sakit apa, saya doakan. Nanti kalau nggak sembuh gimana Pak? Nah itu masalah saudara. Pikirannya bagaimana kalau nggak sembuh. Padahal pasti sembuh, karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya menemukan kalau kita menginjil, doain orang itu cespleng saudara. Justru kalau doain anak Tuhan itu rada susah. Tapi kalau nginjil, saya pernah ke Rote, orang suku terasing, diterjemahkan saudara. Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu yang stroke berdiri. Pokoknya banyak yang sembuh. Besokannya saya diundang KKR di sebuah gereja. Saya doain nggak sembuh-sembuh. Coba saya pindah yang lain. Lebih berat saudara, patah tulang. Waduh ini berat, saya pindah satu lagi. Gila, wah lebih berat lagi saudara. Hari itu nggak ada yang sembuh di situ. Tapi di suku terasing, cespleng.
Mari, ini waktunya kita bergerak. Beritakan Injil ke seluruh dunia, ya. Dan lagi dalam namaku, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa. Oke, jadi saudara, pertama dunia, kedua segala bangsa. Itu sebabnya temanya G7. Karena saudara dipaksa menurut saya. Suka nggak suka, siap nggak siap, harus disiapkan masuk ke level raja-raja. Masuk ke level bangsa-bangsa. Ya, saya juga udah ngomel sama UBB, katanya unit bangsa-bangsa yang bisa bahasa Inggris bisa dihitung jari. Apalagi Mandarin. Lebih susah lagi, apalagi Arab. Ya toh? Menurut saya banyak dari kita nggak serius menanggapi firman Tuhan kok. Tuhan itu punya mimpi besar buat kita. Injil harus ke seluruh dunia. Berita pengampunan harus ke bangsa. Nah, tapi kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya dia katakan, tapi kamu akan menerima, apa saudara? Dunamis. Kata dunamis itu artinya juga mujizat. Kamu akan terima mujizat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi, bukan bersaksi ya saudara ya, menjadi apa? Saksi. Saudara bedain antara to be dan to do, antara menjadi pribadi saudara dan menjadi pelaku. Maka saya katakan tadi, saudara bukan menjaga kota, saudara penjaga kota. Halo. Saudara bukan sedang berdoa, tetapi saudara pendoa. Beda ya. Kalau saudara berdoa, kadang enggak. Tapi kalau saudara pendoa, tidur pun saudara berdoa kok. Ya, yang pria kapan-kapan tidurlah sama saya. Saudara harus menjadi saksi supaya sampai ke ujung bumi. Oke, next, cepat lagi. Great Commission. Buat saya ini pernah menjadi rema, saudara. Waktu saya ke Malut, Tuhan bilang kamu punya waktu 2 tahun. Tapi saya masih kurang 1 kabupaten lagi, saudara. Dari 10 kabupaten yang belum saya injakkan kaki dan bangun pasukan di sana. Bayangkan dalam 2 tahun, seluruh Asia Minor dengar Injil. Kenapa? Karena setiap hari dia ngomong. Saya ini punya PR dulu ya saudara, saya ini malas ngomong. Kok bisa khotbah Pak? Nah itu ajaibnya. Saya ini malas ngomong, tanyalah Ibu Iin. Untuk membuat saya ngomong perlu berapa jam Bu? Ya, tapi poinnya adalah suka tidak suka mari bicara firman. Mari beritakan Injil. Kita tidak punya waktu banyak saudara. Paulus waktu itu belum ada internet, belum ada pesawat, dalam 2 tahun. Dalam berapa saudara? 2 tahun. Seluruh Asia mendengarkan. Bahkan dikatakan oleh Paulus Tuhan membuat extraordinary miracle. Apa itu? Sapu tangan bisa menjadi alat pelepasan, bisa menjadi alat kesembuhan. Paulus itu ajaib, saudara ya. Kita harus segera melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita oleh Dia yang telah mengutus kita. Malam akan datang dan pada waktu tidak seorang pun yang dapat bekerja. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya merasakan sebuah urgensi Tuhan. Setiap hari, kalau di Belanda itu ada slogan untuk ambulans, setiap detik menentukan. Terlambat 1 detik bisa nyawa seseorang. Saudara, Tuhan berkata, kita harus apa? Segera. Bilang kiri kanan, segera. Percayalah saya ini dulu ahlinya menunda. Ya, tapi sekarang saya berusaha untuk lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat. Buat saya gampang. Standar saya itu gampang ya. Kalau Ibu Iin minta A, hari apa Bu? Besok saya kasih hari ini. Nah, gitu. Kalau perlu Ibu minta saya sudah siap. Nah, itu lebih baik lagi. Bisa nangkap? Tuhan mau apa? Kita sudah siap. Karena Tuhan kasih tahu. Halo. Yang suka
alon-alon asal kelakon, udah nggak masanya. Ini masanya segera, unit reaksi cepat. Oke, next. Ini intinya begini, kita suka nggak suka, mau tidak mau, harus menembus semua generasi. Rasul Yohanes nulis langsung ke bapak-bapak, ke anak-anak, ke pemuda. PR saya terbesar adalah ngomong sama anak-anak, saudara ya. Tapi pastilah bisa, pasti bisa. Ya, karena kita harus buat sinergi. Gak bisa, saudara. Gak bisa cuma sama orang tua atau pemuda atau anak-anak. Nanti sesi berikut saya sama anak muda, sama youth. Ya. Tapi saudara di sini aja ya, jangan pindah ke sana. GR banget ya, saudara. Next. Nah, nanti Ibu In akan banyak bicara di sini. Saudara dan saya ini dilatih untuk jadi jenderal. Kok nggak ada yang amin sih? Takut ya? Takut 3 tahun dapat kanker ya? Saudara kan udah lewat 3 tahun. Tenang aja. 3 SD sudah lewat? Udah. Ini Yesus ya, ini kan di Matius 10. Yesus itu khotbah di bukit sampai Matius berapa? 7. Ya, 8 Yesus mulai buat mujizat. Bayangkan, cuma 2 pasal Yesus sudah ngutus orang. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan seterusnya. Saya nggak tahu dengan conference sekarang, kalau dulu retreat itu ada kelas penginjilan ke jalan-jalan ya Ibu Kesia, sekarang nggak ada ya? Nggak ada, tapi itu udah Januari yang lalu. Kenapa? Dipaksa. Loh, kami ini dicemplungin kok sama Ibu. Pokoknya saya nggak mau tahu setiap pemimpin satu kecamatan. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Itu perintahnya. Saya bersyukur. Ini ke Nigeria, saudara. Bayangin itu bulan apa itu? Awal bulan November. Tuhan bilang harus pergi. Saudara, itu cuma percaya buat visa itu nggak gampang. Tapi saya sudah belajar. Kami sudah dididik, sudah dilatih, dijadiin jenderal untuk bertindak cepat. Nggak ada kata nggak bisa. Ya, nggak ada kata nggak bisa, saudara. Nggak ada. Dan saya percaya pemimpin saya sedang tidak main-main. Kita bercandain si Luki, kita buat yang susah. Enggak. Tuhan tidak sedang bercanda dengan saudara. Tuhan percayakan dunia sama saudara. Bukan cuma 12 murid, Tuhan Yesus memanggil 70 murid yang lain. Dan mengutus mereka pergi berdua ya. Cukup berdua, saudara ya. Kadang-kadang orang maunya serombongan, satu bis. Ya boleh sih, boleh aja. Tapi Yesus ngutus 2-2. Saudara tahu ceritanya di Lukas 10, mereka pulang berkata, Tuhan, setan takluk sama kami. Setan takluk sama saudara? Halo? Ya, cepat aja Bu. Next. Nah ini, seluruh alam semesta yang telah diciptakan Allah, kini menantikan sesuatu yang besar akan terjadi. Halo? Seluruh dunia sedang menantikan sesuatu yang besar akan terjadi. Pulang dari G7, saudara adalah pembuat keajaiban. Saudara adalah penentu suasana. Saudara adalah pemerintah. Yang amin cuma bagian sini kayaknya. Segala sesuatu sedang menunggu. Segala sesuatu sedang menunggu dengan penuh harapan untuk mengetahui. Kalau bahasa Inggrisnya to find out, siapa sih anak Allah ini? Mana sih anak Allah? Dunia ini sedang nanti, mana sih orang Kristen? Jujur ya, sama COVID yang gak kelihatan aja takut. Ya, seluruh dunia ini menantikan saudara.
Nggak usah, bukan gitu. Makanya kalau duduk di pesta, mulai mikir, Tuhan seluruh dunia lagi nantiin aku. Kalau saya pergi beberapa lama tuh suka ada WA, saudara. Bapak di mana? Kenapa kalau saya ada nggak dicari ini? Ada, soalnya nggak perlu dicari ya, saudara. Kapan pulang? Saya paling suka dari ibu berkata begini, udah kangen nih gitu ya. Udah kangen. Lumayan lah dikangenin, saudara. Tapi poinnya seluruh dunia, the whole universe. Saudara, pakailah imajinasi saudara. Nggak boleh ada yang minder lagi, nggak ada, saudara. Seluruh universe, seluruh alam semesta. Coba bilang kiri kanan. Lebih-lebih khusuk lagi ya, lihat matanya. Seluruh alam semesta Samuel menantikan imam besar ini bangkit. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita, melalui kita, supaya dunia lihat. Itu biar jadi jeritan kita, saudara. Tadi ibu ingetin lagi ngobrol. Dulu zaman saya, itu menurut saya kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya setia dan bukan. Kasih karunia Tuhan, salah satu panggilan. Saudara, saya cukup ngomong satu kata, kadang-kadang baru satu genjreng, itu orang nangis ketemu Tuhan loh, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya mau masa itu lebih dahsyat lagi. Dan itu bukan buat saya saja, ini seluruh dunia. Halo, seluruh semesta menantikan saudara. Bilang kiri kanannya, kamu dinantikan seluruh semesta. Anak juga ada drumnya ya, saudara. Untuk mengetahui siapa sebenarnya the sons of God sebenarnya. Bahasa aslinya itu the son, putra-putra Allah, bukan yang sibuk dengan recehan, aduh gua jomblo forever gitu. Ngerti ya kalau jomblo forever? Hebat bahasa Inggrisnya. Ya, terakhir ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Kapan dicurahkan? Kapan? Sekarang. Ini 6 bulan masa pencurahan Roh Kudus maka akibatnya dikatakan maka padang gurun. Saudara lewat itu bersama Roh Tuhan, yang kering tiba-tiba dibanjiri oleh Roh Tuhan. Sampai padang gurun akan jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ini lagunya Bright and Bloom, saudara ya. Bergembiralah engkau hai anak-anak Mahanaim, bersukacitalah di dalam Yahweh Elohimmu, sebab dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran, dan dia akan membuat hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan akhir pada awal musim. Makanya kemarin saudara disiapkan, dibersihkan wadah, tapi mari, ini baru sesi 1, ada 14 sesi. Amin. Siapa yang exciting? Silakan Ibu lanjutkan.